Oke, kembali lagi bersama saya Suhendri Nasution di Dudu Play Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas PicsArt, terkhususnya memperingati 17 Agustus tahun 1945, hari kemerdekaan kita. Oke, jadi temanya Hari Kemerdekaan, HUT RI. Nah, jadi pertama kita download dulu bahan-bahan kita. Bahannya ada di link deskripsi di bawah ini. Jadi kamu tinggal ketikkan saja alamatnya. Oke, ada banyak ya. Ya, jadi ini adalah logo resmi yang sudah disiapkan dari pemerintah untuk kita pakai. Oke, bendera satu, saya download. Kemudian logo 75. Oke, ada logo-logo bagian dari angka 75 diuraikan, dan ini semua punya penjelasan masing-masing ya. Oke, dan terakhir ada logo adalah foto Pak Jokowi. Nah, jadi kalau sudah selesai, saya minimize, kemudian saya buka PicsArt-nya. Oke, sudah masuk semua downloadannya. Oke, waktunya kita akan menentukan apa sih output kita atau target kita atau hasil akhir kita. Nah, saya mau menargetkan kita akan menghasilkan sebuah karya untuk sosial media, terkhususnya Instagram. Jadi Instagram itu biasanya persegi 4 ya, square. Nah, jadi kita akan membuat desain, menggabungkan beberapa foto, kita pakai di drawing. Nah, sebelumnya kita pilih pick canvas. Nah, kanvasnya di sini ada custom, dia nanti kan bagian kiri. Nanti kamu ke kanan, paling kanan, pilih customnya, baru bikin 800 kali 800. Oke. Nah, kemudian balik. Oke, saya landscape kan biar lebih luas. Nah, ini adalah layar kerja kita. Jadi kita mau tambahkan foto di dalam sini, latar. Rencananya saya mau bikin latarnya adalah bendera kita. Nah, di sini dia minta mau diapakan benderanya, kita squarekan aja. Nah, kita tentukan daerah yang sesuai untuk latar kita. Saya oke kan. Kemudian saya atur besarnya sesuai dengan kanvas kita. Nah, kalau Anda kurang yakin, Anda bisa lewatkan sedikit biar terpenuhi semuanya. Nah, kemudian saya klik di area luar. Nah, jikalau Anda bisa melihat di sini ada layer. Nah, layernya ada background dengan ada gambar bendera ya, ada 2. Nah, kemudian kita tambah new layer lagi. Kita bikin empty layer. Nah, di empty layer ini kita mau tambahkan gambar lagi, gambar logo. Nah, kita kecilkan, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, saya bikin di sini. Ya, kalau sudah diklik area luar. Nah, kemudian saya memasukkan logo-logo kita ya. Sini tambah lagi. Nah, ini ada beberapa logo. Oke, kan langsung kecilkan. Jadi logo-logo ini saya rasa nggak usah semua kita masukkan ya. Tambah lagi. Oke, kalau bisa sama semua posisi gambarnya.
Oke. Kemudian saya ada kesalahan sedikit ini. Ini harusnya dia di layer berbeda, karena nanti kita bisa geser-geser lagi ya. Jadi misalnya ini saya hapus nih. Nah, ini saya hapus gambarnya yang di layer ini ya. Ini saya hapus. Jadi setiap gambar satu layer. Oke, jadi saya mau tambah lagi empty layer, kemudian saya tambah gambar misalnya ini, kemudian oke kan. Oke, di sini taruh, kemudian new layer, empty layer, tambahkan. Oke, tambah layer lagi, empty layer, kemudian add picture, kemudian saya ambil yang ini saya letakkan di sini. Oke. Kemudian saya masukkan lagi saya skip tadi. Jadi kita mau rapikan. Untuk simbol-simbolnya bisa dengan cara pilih layer, kemudian titik 3 ini, kemudian transform. Oke, kamu bisa posisikan kembali. Saya posisi di sini. Oke, kemudian saya checklist, kemudian saya pilih layer berikutnya. Ini bagian gambar yang ini ya. Kemudian saya pilih titik 3, transform, kemudian saya geser. Dan kamu bisa juga membesar kecilkan gambar ini dengan cara pitch ya, pakai tangan di zoom, kayak zoom out dan zoom in, memperbesar memperkecil ya. Nah, jadi kamu bisa atur. Oke, tapi rotate-nya juga pengaruh, makanya nanti waktu zoom out zoom in-nya harus lebih hati-hati. Bentar, ini saya mau perbesar aja untuk pekerjaan ini. Oke, kemudian saya transform. Karena saya waktu buatnya tadi ini terlalu beda ukuran dengan yang di atasnya. Nah, udah ya. Jadi saya agak sedikit putar, kecilkan, kemudian saya dekatkan dengan gambar yang satunya. Kemudian saya checklist, kemudian saya masuk ke gambar berikutnya. Oke, gambar berikutnya saya transform lagi. Oke, jadi pada saat kita mau buat layer baru, jikalau terjadi seperti ini, berarti layernya sudah full. Nah, jadi ada 10 layer yang dikasihkan oleh PicsArt ya. Ini ada beberapa layer tadi saya udah combine. Nah, jadi saya mau kasih sampel, ini ada 10 layer. Pokoknya 10 layer, gak bisa tambah lagi. Nah, alternatifnya bagaimana?
Nah, alternatifnya kalau misalnya kamu sudah 10 layer, kamu bisa menggabungkan layer-layer yang tidak menggabungkan layer-layer yang kamu rasa sudah tidak perlu diedit lagi. Nah, contohnya ini, saya sudah gabungkan ini. Ya. Tadi ada miss sedikit, jadi saya sudah tergabungkan sendiri ya. Nah, di bagian ini contohnya saya tambahkan lagi supaya ada 10. Nah, jadi kalau misalnya saya gabung, cara gabung gini. Jadi misalnya layer atas sama nomor 2 ini mau digabung, jadi pilih yang layer atas, kemudian pilih merge. Nah, nanti dia akan gabung. Oke, saya coba lagi. Nah, karena dia layer kosong, punya saya kosong, punya kamu kan ada. Nah, kemungkinan besar dia tidak begitu nampak. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada 1 2 1 2 3 4 5. Ada 5 gambar yang sudah saya gabung di merge. Nah, coba kamu buat nanti menjadi 5, atau saya buat satu lagi. Saya merge. Nah, jadi dia udah gabung dengan yang di bawahnya ya. Satu lagi saya merge. Nah, sudah gabung. Semua logo yang di bawah sini sudah bergabung menjadi satu layer. Jadi kamu tidak bisa lagi menggeser-gesernya ataupun merotate-nya. Jadi tetap seperti ini kondisinya. Udah permanen. Nah, jikalau kita perhatikan di sini udah 1 2 3 4, udah 4 layer. Nah, kita bisa tambah layer baru. Nah, inilah yang akan kita tambahkan untuk layer Pak Jokowi. Oke, sebelumnya saya mau ambil foto Pak Jokowi, tapi kita mau edit dulu. Saya back. Oke, kemudian saya pilih foto Pak Jokowi yang ini. Nah, kita mau edit foto Pak Jokowi. Nah, kita mau rencananya kita mau bikin ini backgroundnya mau kita hilangkan ya. Nah, jadi tinggal Pak Jokowi sendiri. Nah, untuk menghilangkan backgroundnya kita bisa pakai cut out. Nah, pakai cut out, kemudian harusnya kita bikin manual. Kalau di Photoshop kita masking istilahnya. Nah, tapi kalau di sini kita bisa langsung pilih, ada otomatisasi. Misalnya person, saya klik, nanti akan dikalkulating apa-apa saja yang mau dipisahkan antara background sama orang. Karena kita pilih orang, nanti akan dipisahkan. Kita tunggu. Nah, jikalau kita perhatikan di sini, jikalau sudah dikalkulating ya, kita bisa lihat person ya, Pak Jokowinya warnanya merah ketimbang background. Nah, artinya Pak Jokowi sudah kena masking ya, jadi sudah terpilih. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat preview di sini. Nah, waktu saya checklist previewnya, maka bisa kita lihat Pak Jokowi sudah terpisah dengan background. Dengan adanya layer kotak-kotak seperti ini menyatakan bahwasannya ini adalah layer transparan. Nah, kita mau lihat alatnya dulu. Nah, di sini ada restore. Restore ini untuk mengembalikan yang sudah disembunyikan ya. Tuh, backgroundnya saya balikkan. Nah, jadi erase ini untuk menyembunyikan ataupun membuang sementara. Jadi ingat, ini bukan membuang ya sebenarnya, tapi ini menyembunyikan di max. Topeng itu menyembunyikan, warnanya disembunyikan. Jadi waktu kita sudah misalnya nih erase, nah misalnya saya salah edit, nah saya bisa kembalikan lagi warnanya. Nah, seperti itu. Jadi restore ini untuk mengembalikan warna, erase ini untuk menyembunyikan warna. Nah, itu kalau logikanya di Photoshop. Nah, contoh saya mau bikin di sini pakai erase. Nah, kemudian saya size-nya agak kecilkan. Nah, saya geser-geser di sini. Nah, saya geser. Jadi di Pixar ini kita harus lebih spesifik dalam penggunaan alatnya. Nah, waktu dia maksud saya gini, walaupun Pixar ini bisa mendeteksi mana person, mana background, tapi dia tidak sepenuhnya bisa menghilangkan ataupun rapi mengerjakan itu. Makanya kita harus mengolahnya kembali. Nah, jadi saya olah kembali, saya hapus bagian-bagian tidak penting ya. Nah, kita mainkan besar brushnya. Kalau mau cepat brushnya lebih besar ya. Tapi hati-hati, dengan brush yang lebih besar otomatis
ada bagian-bagian tertentu yang terhapus. Tapi tenang, kita bisa balikkan di register. Oke, nah jadi saya percepat aja. Nah, jikalau sudah selesai, kita bisa tekan tombol save. Ya. Kemudian tekan panah ini lagi. Kemudian save to gallery. Kemudian done. Oke, kita kembali ke pekerjaan kita. Oke, kemudian kita cek layernya sudah kosong ya. Kita masukkan gambar Pak Jokowi yang sudah diedit tadi. Oke, nah kita masukkan besar. Oke, masukkan lagi. Nah, kita mau coba lihat dulu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, di layer ini dia paling atas, kemudian ada background, logo-logo. Jadi rencananya saya mau geser Pak Jokowinya di bawah sini supaya logo-logonya di atas gambar Pak Jokowi. Nah, seperti ini. Jadi permukaan layer juga mempengaruhi dari posisi gambar. Semakin di bawah dia, semakin di bawah dari kertas-kertas. Nah, kalau misalnya bendera saya naikkan, otomatis Pak Jokowi di bawah bendera, dia nggak nampak. Nah, seperti itu logikanya. Oke, ini dia pelajaran kita hari ini untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Kemudian ada request pelajaran-pelajaran lain juga boleh dikonsultasikan di kolom komentar. Oke, boleh disimpan. Sampai jumpa di lain waktu.